Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Sapitri, NPM 1982200172. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ekonomi makro yang berjudul Proyeksi Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara, Proyeksi Nilai Tukar Petani di Jawa atau Sulawesi, Proyeksi Nilai Tukar Petani di Indonesia. Yang dimana nilai tukar petani adalah perbandingan antara nilai yang diterima petani dan nilai yang dibayar oleh petani. Nilai yang diterima oleh petani menggambarkan pendapatan petani dari hasil penjualan produk pertanian. Sedangkan nilai yang dibayar petani menggambarkan nilai yang dibayar petani untuk mengkonsumsi rumah tangga dan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi konsumen pertanian. Nilai tukar pertanian adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB. Proyeksi nilai tukar petani di Kabupaten Serdang Bedagai dan di Sumatera Utara. NTP merupakan indikator proyeksi kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani atau IT dengan indeks harga yang dibayar petani atau IB. Arti angka NTP adalah NTP 100, berarti petani mengalami siklus harga produksi nilai petani yang lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. NTP 100 berarti petani mengalami impas atau kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan presentasi kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP 100 berarti petani mengalami defisit kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun lebih kecil daripada pengeluarannya. Dari indeks yang harga yang diterima petani atau IT dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Indeks yang digunakan juga sebagai data penjualan dalam perhitungan pendapatan sektor pertanian. Dari indeks harga yang dibayar petani atau IB dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di perdesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi konsumen rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk petani dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini, upaya produksipliasi dan meningkatkan kualitas produk pertanian yang dilakukan. Harga yang diterima petani atau HT. Harga yang diterima petani merupakan harga timbang dari petani setiap komoditas pertanian yang diproduksi atau dijual petani. Penimbangan yang digunakan adalah nilai produksi yang dijual petani dari setiap komoditas. Harga komoditas pertanian merupakan harga rata yang diterima petani atau farm gate. Petani yang dimaksud dalam konsep NTP dari BPS adalah petani yang berusaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, serta pertanian ikan budidaya dan nelayan. Petani subsektor tanaman pangan mencakup petani yang berusaha pada usaha padi dan palawija. Petani subsektor hortikultura mencakup petani sayur-sayuran dan buah-buahan. Petani perkebunan rakyat terdiri dari usaha tani komoditas, perdagangan rakyat, petani peternakan yang bergerak dalam usaha ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil peternakan, serta petani nelayan yang mencakup petani budidaya ikan dan nelayan penangkapan. Harga dibayar petani (HB). Harga yang dibayar petani merupakan harga timbang dari harga atau biaya konsumen makanan, konsumen non-makanan, dan biaya produksi dan penambangan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani. Perhitungan harga barang yang dibayar petani. Harga yang dimaksud adalah harga eceran barang dan jasa yang di pasar perdesaan.
Proyeksi nilai tukar pertanian di Jawa atau di Sulawesi. Di sini saya mengambil dari Pulau Jawa Timur. Nilai tukar pertanian di Jawa Timur bulan Maret 2021 turun menjadi 1,19% dari 100,38 menjadi 99,19%. Penurunan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,90%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,29%. Pada bulan Maret 2021, 3 subsektor pertanian mengalami penurunan. NTP dan 2 subsektor mengalami kenaikan. Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan, yaitu 2,76% dari 101,00 menjadi 98,21%, diikuti subsektor perikanan sebesar 0,92% dari 100,08 menjadi 99,17%, dan subsektor peternakan sebesar 0,22% dari 98,33 menjadi 98,11%. Subsektor mengalami kenaikan NTP adalah subsektor hortikultura sebesar 3,17% dari 103,31 menjadi 106,59, diikuti subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,96% dari 98,46 menjadi 99,01%. 5 provinsi di Pulau Jawa yang melakukan perhitungan NTP pada bulan Maret 2021 semuanya mengalami penurunan. NTP terbesar terjadi di provinsi di daerah istimewa, yaitu di Yogyakarta dan di Banten sebesar 1,22%, diikuti Jawa Timur sebesar 1,19%, Jawa Tengah sebesar 1,06% dan Jawa Barat sebesar 0,77%. Proyeksi nilai tukar petani di Indonesia. Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam presentasi. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia. Indeksi harga yang diterima petani adalah indeksi harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atau hasil produksi pertani. Dari nilai IT dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam perhitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani. Mencakup sektor padi, sawah, palawija, hasil peternakan perkebunan rakyat, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan hasil perikanan atau perikanan tangkap maupun budidaya. Indeksi harga yang dibayar petani atau IB adalah indeksi yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan konsumsi harga rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi dari perdesaan. IB dihitung berdasarkan indeksi harga yang harus dibayar oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang dan jasa non-makanan. NTP lebih besar dari 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibanding dengan NTP pada tahun dasar. Dengan kata lain, petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya. NTP sama dengan 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar. Dengan kata lain, petani mengalami impas, kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan presentasi kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
NTP lebih kecil sama dengan 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibanding NTP pada tahun dasar. Dengan kata lain, petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Nilai tukar petani dapat bervariasi di setiap daerah dan berfluktuasi seiring waktu. Nilai tukar petani dihitung secara skala nasional maupun lokal. Nilai tukar petani secara nasional pada periode Oktober 2013 mengalami peningkatan 0,71% dari 104,56 poin pada periode September 2013 ke 105,30 poin, namun secara lokal, misalnya di Jambi, didapatkan hasil yang berbeda. Di Jambi pada periode yang sama, nilai tukar petani naik sebesar 0,63% dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 87,56 poin menjadi 88,11 poin pada Oktober 2013. Meningkatkan nilai tukar petani di Bali juga dilaporkan berbeda, yakni sebesar 0,16% dari 106,82% pada September 2013 menjadi 100,107% pada bulan Oktober 2013. Orientasi pembangunan saat ini yang berfokus pada industri dan modal cenderung mengesampingkan pembangunan petani perdesaan, sehingga indikator nilai tukar petani tidak termasuk dalam tujuan pembangunan. Di sini kita lihat gambar perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Pada triwulan 2 2012, perekonomian Sumatera Utara berada pada pertumbuhan positif terbesar 6,29%. Relatif stabil dibanding triwulan 1 2012 yang tumbuh sebesar 6,30%, walaupun masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,40%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat masih lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir. Namun demikian, tren pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perlambatan semenjak triwulan ketiga 2011. Seiring dengan perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi kinerja ekspor komoditi utama Provinsi Sumatera Utara, indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga ditunjukkan dengan rendahnya angka pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.